Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus memberkati ibadah kita pada saat ini. Amin. Shalom. 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 Bagaimana kabarnya? Sehat, baik. Puji Tuhan. Sekarang kita akan memuliakan nama Tuhan, kita akan pujikan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah namanya. Sekali lagi, besarkan nama Tuhan. Silakan berdiri. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah namanya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Silakan duduk. Dengarkanlah nats pembimbing yang akan membimbing atau menuntun ibadah kita pada saat ini, yang terambil dari Matius pasal yang ke-13 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu itu ia menabur sebagian burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak,
tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat 7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Demikianlah nas pembimbing yang akan membimbing dan menuntun ibadah kita pada saat ini. Mari kita tenangkan hati kita sejenak. Kita akan masuk dan mengaku segala dosa kita di hadapan Allah. Kita tahu bahwa kita penuh dengan dosa, dan saat ini juga kita sedang menghadap Allah. Oleh sebab itu, mari kita pujikan pujian pengampunan, yaitu kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kita pujikan dari awal. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah yang berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, bersyukur, 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 bersyukur,
kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu kita penuh dengan dosa, dan di waktu yang bersamaan kita sedang menghadap Allah. Kita mau memuji Tuhan. Tentu Allah membenci dosa. Oleh sebab itu, sebelum kita lebih jauh mengagungkan kebesaran namanya, selayaknya kita minta pengampunan itu dari Tuhan, supaya ibadah kita ini berkenan di hati Tuhan dan memuliakan namanya. Oleh sebab itu, mari kita ambil saat teduh, kita coba merenungkan apa yang telah kita lakukan dalam satu minggu yang telah berlalu. Mungkin melalui perkataan kita, tingkah laku kita, gerak-gerak hidup kita yang tidak menyukakan sesama kita, terlebih Tuhan. Oleh karena itu, mari kita minta pengampunan itu kepada Tuhan. Saya mengambil saat waktu sejenak untuk kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami saat ini mau menyembah Tuhan. Sebelumnya kami datang kepada Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa. Kuduskan kami supaya ibadah kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin melalui perkataan kami, tindak tanduk kami yang tidak menyukakan hati Tuhan, menyakitkan hati Tuhan, memilukan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, supaya kami layak beribadah pada saat ini. Kami yakin dan percaya korban-Mu yang besar dengan mengirimkan anak-Mu yang tunggal untuk memberikan pengampunan itu pada kami. Kami yakin dan percaya saat ini juga terjadi pengampunan bagi kami, karena kami datang minta pengampunan itu kepada Tuhan. Bapa di surga, kami yakin dan percaya pengampunan itu terjadi pada kami dan kami layak beribadah pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang sudah diampuni Tuhan dosanya, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti karmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saya bacakan sekali lagi. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti karmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Percaya bahwa Allah mengampuni kita? Amin. Oleh sebab itu, kalau kita percaya, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang kita ambil dari hukum Taurat 1 hingga ayat yang ke-10. Saya sudah kasih di grup. Inilah petunjuk hidup baru yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, di dalam bumi. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Amin. Kita akan pujikan pujian berikutnya. Bangkit, serukan nama Yesus. Kita berdiri semua. Tepuk tangan. Bangkit
nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, terangkat di budayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas jalan. Sekali lagi bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Di maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segala. Sekali lagi nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Silakan duduk. Ada yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan? Ada yang mau? Tentu penyertaan Tuhan bagi kita luar biasa minggu ini, ya toh? Ada yang mau? Tidak ada? Tidak ada atau tidak berani? Baik, tapi kita tetap yakin bahwa Tuhan menolong kita. Amin ya. Oleh sebab itu, mari kita berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Saya sudah bagi ya, berdiri semua ya. Bolak-balik berdirinya nggak apa-apa ya. Oke, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita yang diikrarkan oleh orang Kristen di segala tempat dan di sepanjang masa berdasarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan menaikkan doa syafaat. Ada yang mau didoakan? Doa khusus ada? Kalau tidak ada, doa umum ya? Ada? Atau ada yang berbunga-bunga hatinya, doakan juga tuh. Apa? Rumahnya? Oh, semuanya. Saya pikir rumahnya ya. Amin juga itu ya.
Baik, kita akan berdoa, doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami dapat beribadah pada saat ini oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan. Saat ini Bapa, kami menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa buat pelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan tolong. Tuhan senantiasa mengirimkan orang-orang yang rindu akan Tuhan. Rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Oleh sebab itu Bapak, berkati pelayanan ini, Pos PI, Gereja Kristen Setia Indonesia Jemaat Veritas. Berkati ya Tuhan, berkati para pelayan Tuhan, hamba-Mu, istri hamba-Mu, dan juga semua yang masuk dalam pelayanan di tempat ini. Tuhan senantiasa memberkati kami semua yang hadir pada saat ini. Tuhan senantiasa yang menjamah kami. Secara khusus buat keluarga di tempat ini yang sudah membuka hatinya untuk kami boleh beribadah di tempat ini. Keluarga Pak Paima, Simanjuntak, dan juga Inang, Tuhan berkati. Biarlah berkat Allah senantiasa nyata dalam hidup mereka, dalam nikah rumah tangga mereka. Berkati dalam kesehatan secara khusus buat Inang yang saat ini sedang mengandung. Tuhan berkati, dan pada hari-hari nanti Tuhan tetap yang menolong pada hari persalinannya ya Tuhan. Segala usaha mereka Tuhan juga berkati. Tuhan melancarkan semuanya itu. Kami yakin dan percaya pertolongan-Mu nyata bagi mereka. Kami berdoa juga buat segala pergumulan mereka yang tidak bisa diutarakan di tempat ini. Tuhan senantiasa yang turut campur tangan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Begitu juga buat jemaat yang lain yang dalam pekerjaan mereka, Tuhan berkati mereka. Dan yang dalam kuliah, Tuhan berikan kepada mereka hikmat dari Tuhan, kepintaran, berkati masa depan mereka ya Tuhan. Supaya dengan demikian nama-Mu yang dipermuliakan. Biarlah setiap firman yang didengarkan mereka senantiasa tertanam di hati mereka, bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan mereka. Dalam realita hidup mereka banyak hal yang akan mereka hadapi. Oleh karena itu Bapa, teguhkan hati mereka dalam segala pergaulan mereka. Jauhkan dari segala tipu muslihat iblis, supaya mereka tetap teguh berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan, dan memberitakan dan menyaksikan segala kebaikan bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat seluruh gereja Kristen setia yang ada di Indonesia, secara khusus yang ada di Kalimantan Tengah. Tuhan yang memberkati, secara khusus yang pada saat ini yang akan menyampaikan firman-Mu, Ketua BPW Sampit Parenggian. Tuhan berkati hamba-Mu ini yang dimana memimpin beberapa gereja dan juga Pos PI. Berkati hamba-Mu ini supaya tetap setia dalam melayani Tuhan, secara khusus di pedesaan ya Tuhan. Tetap senantiasa nama Tuhan yang diberitakan. Terpuji Engkau Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati ya Tuhan, mulai dari pemimpin tertinggi hingga terendah RT RW. Berkati mereka. Kami yakin dan percaya mereka merupakan tangan kasih Tuhan yang Tuhan pakai untuk menjadi pemimpin di berbagai tempat. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kami, seluruh kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan pujian seperti Rusa Rindu Sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Engkaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu
menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyerah. Sekali lagi, seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau searti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Saya silakan hambanya menyampaikan firman Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih untuk ruangan dan waktu yang Tuhan telah izinkan untuk umat-umat-Mu datang melayani Tuhan melalui panggilan beribadah. Di tempat inilah Tuhan membentuk kami, dan rumah inilah Tuhan jadikan bait Allah untuk kami masing-masing yang memiliki iman yang sejati. Adalah rumah ini menjadi sarana untuk kami boleh berjumpa dengan saudara seiman dan hati kami berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, juga di tempat inilah Tuhan telah menaburkan firman Tuhan, dan firman ini yang telah bertumbuh pada hati kami masing-masing, secara khusus bagi keluarga ini yang telah membuka rumah ini dan pintu hati untuk menjemput, untuk menerima benih firman Tuhan. Kami semua yang saat ini terkait dan terlibat dalam ruangan ini, kami beriman, kami pulang dengan membawa benih yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ruangan dan waktu, bahkan kehadiran kami serahkan sepenuh kembali kepada kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita ya, dari tadi nats pembimbing yang telah terlebih dahulu oleh Bapak Gembala membacakan nats pembimbing bagi kita semua. Namun saat ini kita sama-sama sekali lagi membaca dengan bergantian
Saya pribadi ayat yang ganjil, Bapak Ibu, saudara-saudari ayat yang genap sampai ayat yang ke-13. Bagian saya adalah ayat yang ganjil, bagian Bapak Ibu, saudara-saudari ayat yang genap. Dari Matius pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Sekali lagi Matius pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Bagian saya adalah yang ganjil, bagian Bapak Ibu saudara-saudari ayat yang genap. Lembaga Alkitab memberi judul perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu, duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, akan juga ia berkelimpahan dan diambil padanya. Itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Sekali lagi, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Berbahagialah saat ini kita sama-sama bersama membaca firman Tuhan, dan juga kita masing-masing memanfaatkan pengetahuan atau cara berpikir kita yang berbeda-beda, tetapi tidak keluar dari konteks dan teks firman Tuhan yang kita sama-sama membaca saat ini. Shalom. Baik, apa yang kita dapati dari bacaan Matius pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Tentunya setiap kita bisa menafsir dan juga bisa menilai berdasarkan wawasan kita ya. Namun saat ini saya sedikit mengulangi kembali pakai gaya bahasa kampung. Bahwa karena dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus memperumpamakan pakai gaya bahasa kampung. Sekalipun pada saat itu konteks zaman dulu dengan zaman sekarang tentunya jauh berbeda, karena waktu yang kita maju ini telah tertelan, kita jauh zaman ke belakang. Tetapi firman Tuhan yang konteks zaman dulu sampai pada hari ini, firman Tuhan tetap sama. Hanya komunitas pemahaman mereka dengan saat ini kita berbeda. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, gaya bahasa kampung ini Tuhan Yesus pakai dengan istilah ada petani dan ada seorang petani. Nah, di sini
kita memahami ada beberapa istilah yang pakai istilah bahasa petani. Ada petani yang sedang bekerja, yang sedang membersihkan segala-galanya. Namanya buka lahan, tentunya banyak tantangan ya. Banyak tantangan. Nah, bagaimana petani ini membuka lahan untuk menaburkan benih-benihnya, baik benih itu padi kah, jagung kah. Kalau saya juga sampai hari ini juga sebagai seorang petani, tidak bergeser dari situ. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inti sari daripada pemahaman petani ini, upaya petani ini, bekerja gigih petani ini, tujuannya satu saja. Tujuannya satu saja, bukan 5 sampai ke 10, tidak. Hanya satu-satunya. Prioritas, bukan duanya. Yaitu apa? Coba saya dengar dari teman-teman dari Akper, Stikes ya. Iya, UPH, Umpar. Tentunya semuanya, baik dalam profesi yang berbeda-beda, tapi ada satu saja yang pasti dia butuh. Apalagi kehidupan Bapak, Ibu, dan saya, satu saja. Tuhan minta satu saja, tidak banyak lebih daripada itu. Baik kita sebagai akademik, kita sebagai petani, kita sebagai nelayan, kita sebagai swasta, kita sebagai orang penginjil, pendeta, Tuhan minta satu saja. Apa itu? Teman-teman yang dari Umpar atau Stikes atau IAKN, ada pasti IAKN ya, Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya, pasti ada. Coba jawab satu saja. Kalau jangan keluar dari teks dan konteks, karena barusan saja kita baca. Ada yang bisa sedikit kasih sinyal, link, supaya kita bisa terarah dengan kalimat itu. Satu saja, yaitu apa? Petani dalam aktivitasnya hanya butuh satu saja, yaitu apa? Buah. Buah ya. Apalah artinya kalau petani bekerja sesuatu tanpa buah? Sia-sialah hidupnya. Ayat yang ke-13 berkata, semuanya apa yang dibutuhkan menjadi sia-sia kalau buah itu tidak ada hasil. Amin ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita memahami maksud daripada tulisan pertama, ayat pertama sampai 13, saya perkenalkan dulu nama saya. Nama saya Elia Boen ini, asal dari Kupang. Istri saya orang Nias. Anak satu, kampungnya di Orahili. Mungkin Bapak Ibu atau di antara ini kita semua Batak ya, pasti tahulah namanya Orahili. Kalau kita ke arah sana pasti tahulah. Saya sudah 2 kali ke sana, Orahili dan Baumatelo. Di situ kampung paman saya, paman dari istri saya, kampungnya di situ. Kemudian keluarga istri saya, familinya banyak di arah mau ke Lagundi. Di wisata Lagundi ya. Di sana, kemudian juga ada STT kita di sana. Itu rektornya teman saya juga Seleting S1. Nama saya Elia Boen ini. Kemudian posisi saya ada di Kalimantan Tengah sudah 22 tahun. 22 tahun dari tahun 2002 sampai pada hari ini setelah perang tahun 2001. Dan tugas saya ya seperti hari ini tidak bergeser dan gayanya tidak bergeser daripada panggilan saya di Kalimantan Tengah. Kemudian tugas saya penginjilan ini saya menjangkau desa-desa atau dusun yang tidak bisa terjangkau. Jadi penginjilan saya atau pelayanan saya zaman-zaman itu saya jalan kaki, tidak ada motor. Kalaupun ada motor maka jalannya lebih parah. Tidak seperti sekarang ada PT-PT masuk jadi jalannya agak bagus.
Kalau dulu jalan kaki dari kampung ke kampung, di mana bermalam di situ saya udah malam di situ saya bermalam. Nah, cara makan saya ketika saya bermalam di pondok orang, saya ambil beras yang ada atau singkong dan lain-lain, saya masak. Nah, kemudian jalan lagi. Itulah gaya pelayanan saya selama 22 tahun. Tantangannya adalah apa? Tantangannya adalah ya namanya menghantam, mendongkrak budaya, pasti ada tantangan. Pasti, tidak bisa tidak. Nah, baik tantangan budaya daerah masing-masing, kemudian tantangan masalah hati, masalah apa ya antara lawan etnis, lawan suku, atau lawan bahasa, itu sangat berbahaya pada tahun-tahun itu. Bahkan juga pendeta asli Kalimantan Tengah saja tidak sanggup, tidak mampu. Tidak mampu, karena memang puluhan desa yang saya survei bahwa ternyata ada anak-anak daerah yang dipanggil sebagai hamba Tuhan atau pendeta tinggalkan pelayanan. Mengapa? Karena yaitu yang saya katakan bahwa tahun-tahun itu tidak bisa jangkau pakai transportasi kecuali jalan kaki. Nah, itulah saya, dan juga sampai hari ini saya sudah membuka 30 pos. 30 pos ke desa-desa di Kota Belum ya. Saya sampai hari ini baru bisa agak gaya di kota. Sebenarnya sudah 2 tahun kemarin, tapi karena lebih cenderung ke desa, akhirnya pos perintisan yang ada di Kecipir ini Bapak Pendeta sudah lihat. Tapi sekarang kan jemaat agak mundur karena 2 tahun lebih tidak terlayani. Akhirnya jemaat cari gereja-gereja lain. Mengapa alasan saya tinggalkan? Karena memang saya di desa-desa itu sedang bukan sekedar merintis, tapi menempatkan hamba Tuhan, juga sedang membangun gereja. Sedang membangun gereja. Jadi puji Tuhan, sampai pada hari ini apa yang Tuhan berikan saya talenta, tujuannya buah, yaitu mendapat jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, teman-teman semua, kembali kepada teks dan konteks firman Tuhan, bahwa di dalam ayat ya pasal 13 ini perumpamaan seorang penabur. Nah, kita paham dulu bahwa kita harus seleksi baik-baik makna firman Tuhan ini. Apa yang dimaksud dengan benih, kemudian apa yang dimaksud dengan buah bibit. Karena di sini firman Tuhan memang menyeleksi bagi kita semua, zaman-zaman dulu dan juga zaman kita sekarang. Benih dan bibit ini tentunya di mata dunia pertanian ini nampaknya memiliki dimensi arti yang sama. Tetapi kalau kita mau artikan lagi, tentunya jauh berbeda. Benih tidak sama dengan bibit. Begitu juga bibit tidak sama dengan benih. Tidak sama. Jauh berbeda. Nah, kita memahami benih itu adalah hasil seleksi dari satu tanaman yang petani itu tanam. Contoh, padi. Setelah padi itu sudah diambil semua, tentunya memiliki seleksi. Petani ini menyeleksi mana yang hampa, mana yang setengah isi, dan mana yang berisi. Itulah namanya hasil seleksi benih dari suatu tanaman. Padi, jagung, dan lain-lain. Tentunya akademik juga memiliki cara untuk menyeleksi para mahasiswanya. Mana yang tembus, mana yang berhasil dalam akademik dan akademisi. Tentunya seperti itu. Begitu juga para dosen yang dianggap sebagai petani. Petani yang dianggap sebagai orang yang memang berkecimpung di dalam dunia petani. Semuanya itu memiliki seleksi. Pertama petani ini seleksi dulu benih. Setelah benih dalam bentuk bibit. Benih dan bibit ini menjadi satu kesatuan utama. Landasan utama. Kalau benih ini rusak, pasti juga bibit itu rusak. Amin. Pasti. Tidak bisa tidak. Karena saya sampai hari ini juga sebagai seorang petani. Karena hidup saya di desa-desa. Jadi saya harus berkebun. Berkebun. Nah, juga
pekerjaan yang lain. Sampai hari ini pun saya sebagai seorang pendeta yang sudah 22 tahun tinggal di desa-desa. Jadi saya tahu, termasuk diri saya juga, saya harus seleksi. Itulah kualitas dari benih dan bibit. Dasar benih kalau rusak, sudah pasti bibit itu juga rusak. Bibit itu artinya begini, yaitu produk dari benih. Jadi benih ini menghasilkan bibit. Yaitu bibit adalah tanaman usia paling kecil yang hanya memiliki 3 komponen atau 3 dampak. Yang pertama adalah dari bawah. Apa tuh? Akar. Bibit itu memulai dari akar dulu, gak dari batang. Mungkin teman-teman yang dari penelitian-penelitian lain atau pertanian atau dan lain-lain itu bisa ditemukan. Jadi mulai dari akar. Setelah akar muncul batang. Setelah batang muncul daun, bukan cabang dulu, bukan. Nah, bibit ini menghasilkan kualitas yang bagus bila benih itu dari petani ini sudah diseleksi, dipandang oke. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, lalu kita juga demikian. Murid-murid Yesus zaman konteks dulu dengan kita sebagai jemaat Tuhan juga diperlakukan yang sama. Jadi kita diseleksi dulu Bapak Ibu, termasuk para pendeta, termasuk rekan-rekan, termasuk petani, termasuk nelayan, termasuk orang PNS, termasuk apa saja, semuanya yang namanya kita memiliki relasi doa dengan Tuhan. Tuhan membuat Bapak, Ibu, dan saya pertama benih yang baik, yang kedua bibit yang baik. Supaya apa? Supaya tidak saling mengecewakan. Jadi pemberi benih itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Pemberi bibit yang seleksi yang baik itu adalah Allah yang Maha Kuasa, yang memiliki otoritas tertinggi daripada semua. Nah, lalu telah diseleksi, kita melihat ada berapa hal yang perlu kita menyingkapi dari ayat yang pertama, Bapak Ibu. Kita lihat dulu, lihat baik-baik. Kita lihat baik-baik dari Matius 13 ayat yang keempat. Pada waktu menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Bila benih padi jatuh atau petani menaburkan di pinggir jalan, bagaimana cara hidup benih itu? Ya, hidup sih hidup, tetapi banyak burung sih, banyak burung. Bukan saja burung, bisa kalau dipakai gaya bahasa Kalimantan, ada burung, ada landak, ada babi hutan, ada rusa, dan ada macan, dan lain-lain. Pasti makan sampai habis. Terutama dulu burung. Mengapa burung ini makan sampai habis? Karena benih ini salah ditaburkan. Petani salah menaburkan benih ini. Artinya apa? Ini memiliki arti karena firman Tuhan ini pakai bahasa perumpamaan. Bukan bahasa ini ya. Kalau dulu, zaman dulu budaya beda Bapak Ibu. Makanya Tuhan Yesus pakai perumpamaan, enggak langsung bilang, Pak, kau harus bertobat ya. Dek, jangan pakai baju putih ya, harus pakai baju hitam. Tidak langsung menegur. Tetapi Tuhan Yesus pakai perumpamaan. Ternyata perumpamaan ini kena kepada si A, si B, yaitu murid-murid Yesus. Tidak paham. Makanya ayat yang ke-13, percuma dong murid Yesus mendengar, tapi tidak punya mata, tidak punya telinga, tidak punya hati. Percuma Tuhan Yesus berbicara secara langsung. Percuma. Makanya Tuhan Yesus itu selalu pakai perumpamaan. Nah, mengapa ayat yang keempat ini, pada waktu benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu burung datang makan sampai habis. Ini artinya
kita menemukan ada 4 jenis tanah. Tanah itu apa? Masalah hati Bapak, Ibu, dan saya. Oke? Tanah itu hati teman-teman kita semua, termasuk pendeta juga. Lalu pendeta ini mendengarkan suara firman Tuhan. Pak Elia, pergilah ke ujung bumi, beritakanlah Injil, lalu temukan mereka, baptis, dan ajarlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pak Elia pergi sampai di pinggir jalan sana karena melihat banyak ini, gaya tarik ini dan itu. Dia mulai, pendeta Elia sudah mulai banyak pilihan. Aduh, kalau sampai ke ujung bumi sana kayak apa makan minumnya ya? Betul ya? Ada tertawa. Benar memang. Benar. Lalu saya mulai, nanti dulu ya. Lupakan dulu visi misi Tuhan atau amanat agung Tuhan. Amanat agung. Nanti dulu. Mungkin tahun depan baru saya kerjakan. Artinya apa? Ketika firman Tuhan berkata demikian, murid-murid Yesus keluar, lalu tidak mau mendengar suara Tuhan Yesus yang jelas. Punya telinga, murid-murid punya telinga, tapi masuk dari sini, keluar dari sini. Jangan salah bahwa kepala tidak bisa angin keluar. Bisa. Karena apa? Dia punya logika tidak sama dengan firman Tuhan. Masuk dari sini, keluar dari sini. Karena memang benar telinga. Jadi punya pendengaran dari sini keluar sini atau dari sini keluar sini. Kalau dari sini keluar sini berarti kita pemahaman bukan masalah telinga tetapi pengertian. Kira-kira begitu ya. Lalu akhirnya hatinya mulai berbunga-bunga. Wah, lebih baik di kota. Tidak mau ke desa. Nah, ini identik. Ketika duduk bicara sama-sama seperti ini, lalu murid-murid keluar, lupa firman Tuhan di sini, hanya di situ saja. Akhirnya apa? Karena banyak yang dia lihat sana sini, setan datang. Karena banyak tawaran-tawaran, akhirnya pendeta Elia mundur. Saya tidak mau lagi ke desa-desa. Lebih baik ke kota-kota. Lebih baik ke tempat yang selera saya. Di mana ada selera daging babi, di situ saya ada. Atau selera banyak yang kayak di situ saya ada. Ini artinya hati, tanah, atau pribadi kita masing-masing mendengarkan firman Tuhan, lalu kita tidak berakar, hanya selangkah semeter 5 meter keluar, lalu firman Tuhan itu hilang. Identiknya adalah karena tidak lama. Begitu tabur, tumbuh, burung datang, makan sampai habis. Tidak lama ya. Yang kedua, kita temukan yang kedua, jenis tanah yang kedua. Atau dengan kata lain, hati orang Kristen yang kedua, yaitu tanah. Jenis tanah yang kedua kita baca lagi. Di ayat yang kelima. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Kita garis bawahi dulu tanah yang berbatu-batu itu. Yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Lanjut, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Apa yang dimaksud dengan ayat yang kelima dan ayat yang keenam? Di sini menulis tanah. Benih yang ditaburkan di tanah di pinggir jalan, lalu burung lewat tumbuh, burung makan sampai habis. Yang kedua, ada benih yang ditaburkan di tanah, tetapi ciri-cirinya berbatu-batu. Nah, kita coba praktekkan. Saya sampai hari ini masih mengingat sebagai petani. Saya menabur di 3 tahun kemarin, saya buka kebun padi. Ada tanah yang berbatu-batu, koral namanya. Lalu saya nabur benih padi, benar tumbuh di waktu pagi. Tetapi ketika jam 10 ke atas, padi ini atau tanaman ini semakin layu dia. Semakin hari panas, bukannya tumbuh tinggi, tetapi tumbuhnya semakin menurun. Dengan kata lain adalah mati. Mengapa tanaman seperti itu? Karena ciri khas tanaman yang usia muda,
ditanam dan tumbuh di tanah yang berbatu-batu nggak kuat. Karena berbatu-batu. Akarnya nggak kuat, karena akarnya muda. Apalagi tanaman usia muda, seperti bibit tadi. Bibit sawit, atau bibit kelapa, dan lain-lain. Nah, pasti mati. Dan memang mati. Nah, apa yang dimaksud dengan ayat itu? Ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu adalah hati orang Kristen. Atau sudut pandang orang Kristen yang ketika mendengarkan firman Tuhan sama dengan atau identik yang hatinya keras seperti tanah yang berbatu-batu. Artinya apa? Kata keras ini boleh mendengar, boleh bisa menafsirkan, tetapi di hatinya tidak terima. Tidak terima sama sekali. Apa yang dia terima? Ya, tentunya yang namanya bukan firman Tuhan. Firman Tuhan tadi dikatakan dalam doa syafaat bilang, hari-hari Sabat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, dan lain-lain. Ada 10 hukum Allah ya. 10 hukum Allah yang diberikan Allah lewat Musa, lalu Musa kepada bangsa-bangsa Israel. Jangan berala lain, jangan menyembah patung, jangan ingin barang milik orang lain. Kemudian ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti hari ini. Kemudian yang berikut jangan membunuh, yang berikut lagi jangan mencuri, dan yang berikut lagi sisa 2 saya nggak tahu lagi. Ada di Keluaran. Ini dia lupa. Sama dengan bangsa Israel juga lupa tentang 10 perintah ini. Keras kepala. Bangsa Israel itu keras kepala ketika mereka keluar dari, padahal mereka ini sudah dijajah loh. Bangsa Israel sudah dijajah siang 1 kali 24 jam mereka harus bekerja. Tentunya hidup mereka sia-sia. Nah, ketika mereka keluar, begitu keluar, lupa 10 perintah, mereka bilang begini, kalau begini dijajah lebih baik pulang kembali kampung halaman aja kepada bangsa Mesir untuk menyembah, bebas. Makan yang gelap-gelapan, bebas. Tidur dengan orang lain, bebas. Atau suka barang orang lain, bebas. Ini adalah daya tarik produk yang artinya hatinya keras ketika dia mendengarkan firman Tuhan, hatinya lunak ketika dia melihat dan bertentangan dengan 10 perintah Tuhan. Amin. Nah, ini firman Tuhan loh, hanya sedikit pakai gaya bahasa manusia saja dengan keterbatasan. Hanya saya mau coba kolaborasi bacaan ini supaya oh ternyata kayak sini larinya. Mengapa keras menerima firman Tuhan? Karena mungkin hatinya lembut, ya seperti yang tadi kita ceritakan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Yang pertama tadi dan yang kedua tentunya bertentangan dengan firman Tuhan. Sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Yaitu yang pertama bahwa benih ditaburkan di pinggir jalan, akhirnya setan makan sampai habis. Mengapa? Karena dia tidak mau melakukan perintah Tuhan. Yang kedua tadi hatinya keras karena memang dia tidak mau dengan perintah firman Tuhan. Pergilah, lakukanlah, larangan tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tentunya dia melanggar atau dia lebih cenderung. Ciri khas orang yang keras terhadap firman Tuhan adalah lebih cenderung kepada hal-hal yang ditawarkan oleh produk-produk casing-casing duniawi. Kan seperti itu. Dibolak-balikin aja. Kalau hatinya keras terhadap firman Tuhan, berarti hatinya lunak terhadap casing duniawi, produk-produk duniawi. Nah, yang kedua, kita sudah temukan. Dan yang ketiga, kita lihat lagi ayat yang selanjutnya. Ayat yang ketujuh. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Nah, ini adalah jenis tanah juga yang benih itu ditaburkan, tetapi benih ini tumbuh tidak dibersihkan. Petaninya tidak bersihkan rumputnya atau gulmanya, dibedakan antara mana benih dan mana bukan benih atau rumput. Nah, sehingga besarlah.
rumput dan besarlah benih. Tetapi namanya benih ini kalah, mau tidak mau rumput ini yang menang. Nah, ini adalah maksud daripada apa ayat yang berikut ini. Artinya apa? Bapak, Ibu, dan saya memiliki kesibukan cara berpikir yang melewati. Nah, kapasitas memori yang lewat ya, yang lewat. Jadi memori kita hanya mampu memuat 10 ton misalnya. Tetapi dengan memaksa memori ini sampai 100 ton. Tidak bisa memori. Tidak bisa. Bila pun dipaksa, tunggu aja saatnya. Dia pasti drop. Dia pasti hidup aja. Benar aja berkata-kata. Tetapi Bapak Ibu coba melihat teman-teman kita yang memang suka rajin tertawa. Tapi sendiri-sendiri bisa tertawa. Apa itu? Ada yang suka tertawa. Tapi kalau mau teliti, sendiri-sendiri pun tertawa. Nah, itu mengapa? Karena memori penuh dan lebih kapasitas. Sehingga pada akhirnya berefek negatif kepada saudara-saudari kita seperti itu, jalan-jalan tertawa, tapi tanpa orang yang menuntun dia untuk berkomunikasi. Nah, sehingga kata orang kesehatan bilang, oh Pak, ada sedikit begini. Itu dunia dokter bilang agak sedikit begini. Nah, kata dokter, kalau bagi teman-teman yang belajar di kesehatan pasti tahu itu. Oh, orang ini ada kurang uratnya agak miring sedikit. Nah, itu karena apa? Memori tidak sanggup untuk memuat. Nah, ini artinya kesibukan kehidupan kita harus berhati-hati. Sehingga apa yang dimaksudkan dengan kewajiban rohani kita, kita prioritas. Kita prioritas. Jangan hari ini, ya puji Tuhan ya Bapak Ibu, saya pun sangat diberkati. Teman saya sudah sampai di sini, membuka pelayanan seperti ini. Saya terlalu beriman Bapak Ibu. Hari ini saya bisa hitung 5 sampai 10 ke bawah. Saya bersyukur. Sangat-sangat bersyukur. Toh Tuhan akan menambah benih dan bibit, dan juga Tuhanlah yang mempersiapkan melipat kali gandakan jiwa-jiwa yang ada di sini. Pasti Bapak Ibu, bahasa saya tidak melenceng daripada apa yang saya sudah bergaul dengan Tuhan di Kalimantan Tengah selama 22 tahun. Banyak teman-teman bilang, Pak Elia, percuma kau bangun gereja, percuma kau merintis sana sini, tapi nggak ada yang terlayani. Hari ini saya berdoa, terakhir juga mereka-mereka yang di sana melayani. Tuhan utus. Tuhan utus. Satu saja. Saya butuh satu saja, tidak perlu harus gereja penuh. Gereja mewah dan lain-lain, gereja penuh dengan lain-lain. Malah justru itu saya bilang, katakan, jangan sampai di dalam gereja itu ada ular. Itu tulisan saya Bapak Ibu ya, tulisan saya yang saya sudah bocorkan dalam viral akademisi rohani yang telah diseleksi oleh beberapa profesor saya. Apa maksud Bapak menulis, mungkinkah di dalam gereja itu ada ular? Itu saya memiliki pemahaman ketika saya mendapatkan benih yang sederhana di lapangan. Lebih baik saya dapat 1 jiwa. Itu pun saya merasa bahagia banget. Sampai pada hari ini. Tidak perlu harus gereja besar atau gaya dan lain, tidak perlu. Saya mau yang seperti ini. Mau. Dan saya sampai hari ini pun saya pikir, terima kasih Pak Tony, karena inilah yang selama ini saya menjalankan. Ya seperti ini. Bersyukur beliau datang baru berapa bulan ada jiwa. Kalau saya selama 10 tahun ke bawah melayani tanpa jiwa, tidak ada jiwa. Bagaimana ada jiwa? Semuanya sibuk, seperti firman Tuhan di sini bilang, semakin sibuk. Mana rumput apa dan lain-lain. Akhirnya apa? Ketika dibina dalam pembentukan rohani, mereka kelabakan. Tidak tahu di mana Matiusnya, tidak tahu di mana kejadiannya. Padahal kita adalah orang Kristen. Kita adalah orang-orang yang itu. Mengapa itu terjadi? Karena di sini
benih yang ditaburkan di semak-semak duri. Hidupnya terhimpit. Terhimpit apa? Kesibukan. Terhimpit apa? Dengan urusan duniawinya. Terhimpit dengan apa? Dengan semua internet, luar dan dalam internet. Semuanya, hampir-hampir, ya itulah yang kubilang. Melampaui. Memori kalau sudah melampaui, tunggu saja saatnya, kata Tuhan, waktunya belum tiba. Tetapi kalau waktunya sudah tiba, tetap terjadi. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, hari ini saya sama-sama kita belajar tentang firman Tuhan. Jangan sampai kita menabur bahwa hidup kita di tengah-tengah dunia acting, dunia yang begitu maju, akhirnya merusak karakteristik, merusak iman, merusak kepercayaan, merusak dimensi kita dengan Tuhan, dan akhirnya kita terpancing ke sana. Dunia sekarang sudah ke sana, dan ini wawasan dunia Kristen semakin krisis. Iman Kristen semakin kritis. Kepercayaan kita kepada Tuhan sudah menjadi sebuah sejarah, bahasa logik, bahasa wawasan. Ini udah pasti. Kita pelajari seperti itu. Mengapa? Karena kita melihat banyak kekristenan, tetapi sedang mereka ada di luar. Nah, di mana sekarang kita membutuhkan kualitas benih-benih atau hati kita yang menerima Tuhan, firman Tuhan dengan hati yang terbuka, hati yang penuh rendah, seperti ayat yang terakhir kita lihat di sini bersama-sama. Ayat yang terakhir atau jenis tanah yang terakhir pada ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Kita baca baik-baik. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Kita belajar itu sederhana aja. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Nah, inilah yang tadi saya katakan, buah. Lalu berbuah, kita lanjut lagi. Ada yang 100 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat. Dan ada yang 30 kali lipat. Ini Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dikatakan bahwa kebutuhan manusia bekerja adalah hanya satu yang kita kejar, yaitu buah. Buah apa? Damai sejahtera. Buah apa? Sukacita. Buah apa? Akademik yang setelah keluar daripada akademik. Buah apa sebagai hamba Tuhan? Mendapatkan jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Buah apa yang dikerjakan oleh petani? Yaitu hasil padinya yang baik. Buah apa yang dikerjakan oleh nelayan? Yaitu mendapatkan ikan banyak. Buah apa yang dikerjakan oleh PNS? Yaitu untuk memajukan perkembangan kemajuan infrastruktur kenegaraannya. Dan itulah buah. Lalu dia boleh melihat, wah luar biasa. Buahnya bagus. Banyak yang datang makan, ada yang manis, ada yang lebih manis, dan ada yang sangat sederhana manis. Yaitu yang lebih manis yang dikatakan 100 kali lipat. Ada yang sedang manis yang dikatakan 60 kali lipat. Yang sedang manis lagi adalah dikatakan 30 kali lipat. Tetapi di mata Tuhan bukan masalah persentase, tetapi bagaimana masalah hati Bapak, Ibu, dan saya. Jika mendengarkan firman Tuhan itu, maka berarti posisi kita berada di ayat yang ke-8. Kita menerima firman Tuhan, lalu kita bersama keluarga inti, ayah, ibu, dan anak kita renungkan itu. Kita renung. Supaya apa? Ketika datang kemajuan seperti ini, jangan kita seperti benih yang ditaburkan di pinggir jalan, juga jangan seperti benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, jangan kita seperti benih yang ditaburkan di tengah-tengah semak duri. Tetapi kita memastikan bahwa hidup kita pasti yang Maha Kuasa. Firman Tuhan berkata itu pada hati yang subur. Hati yang baik, tanah yang subur, tanah yang tidak pernah mengalami batu-batuan.
dan tanah yang selalu menerima suara Tuhan Yesus. Atau dengan kata lain, perkataan para hamba Tuhan. Firman Tuhan melalui para hamba Tuhan. Itulah yang kita kejar, dan sampai pada akhirnya apa yang kita mau kejar di akhir hidup kita adalah keselamatan. Buah keselamatan itu yang sampai pada hari ini hanya 1-2 orang, hanya pribadi-pribadi orang yang mengerti hati Tuhan. Kalau tidak, seperti ayat yang ke-13, semua apa yang dikerjakan menjadi sia-sia. Semua apa yang telah dikumpulkan menjadi sia-sia. Semua apa yang telah membangun menara, seperti menara Lot, terakhirnya juga akan rontok. Kalau hati Bapak, Ibu, dan saya tidak membuka untuk menerima cahayanya masuk dalam hati Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih, mengucap syukur untuk saat ini firman Tuhan yang Tuhan telah menaburkan melalui perkataan suara Tuhan, melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa, tuntun kami untuk memahami. Berikan waktu dan kesempatan untuk kami jauh lebih ke sana belajar, memahami akan isi hati Tuhan. Hari ini dan saat ini, hamba-Mu terbatas berkata-kata, menggunakan suara manusia yang terbatas. Tetapi firman Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruangan dan waktu. Dan saat ini kami percaya dan beriman, firman Tuhan telah ada di dalam hati kami. Dan siang malam kami akan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Pak. Ya. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Kita akan masuk kita akan memberikan persembahan. Kita akan pujikan pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus mengasihiku, memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, genap hidupku, jiwa ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan
yang cukup berarti untuk ku persembahkan hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sudah memberikan persembahan sebagai wujud kami mempersembahkan segenap hidup kami di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Engkau sudah mempersembahkan segenap hidupmu untuk keselamatan kami. Bapa yang baik, berkatilah persembahan yang telah kami berikan dapat dikelola untuk memperluas kerajaan-Mu melalui pos PI GKSI Veritas yang ada di Kota Palangkaraya ini ya Tuhan. Berkati para pengurus yang mengelolanya supaya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberikan persembahan ini. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Kita bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita dilayani oleh Pendeta Elia yang merupakan ketua BPW. Ya, jadi ketua kita ya, BPW Gereja Kristen Setia Indonesia. Beliau melayani di Sampit, ya, jadi ketua BPW Sampit, Parenggian dan sekitarnya, dan termasuk kita ada di dalamnya. Jadi kita bersyukur karena kebetulan beliau juga mempunyai pos pelayanan di CPB ya. Ya, jadi semacam kita tukar member tadi. Saya melayani tadi pagi di sana dan sekarang beliau melayani kita di tempat ini. Jadi seperti yang saya katakan, jadi GKSI sudah banyak di Kalimantan Tengah ini. Cuma di Kota Palangkarayanya belum banyak begitu. Karena memang GKSI itu punya visi misi menjangkau pedesaan. Begitu. Jadi kalau di tempat-tempat pedesaan itu GKSI sudah banyak sekali. Ya, itu yang perlu kita garis bawahi dan kita pahami. Oke, sedikit lagi pengumuman. Rencana kita minggu depan kasih ini aja supaya panjang begini nanti ya, supaya mantap begitu ya. Jadi nanti kita menghadap ini ya mimbarnya begitu ya. Jadi teman-teman yang mau ngajak teman yang dari UPR ya, ajak saja temannya ya. Nanti kita bisa sama-sama diskusikan masalah biaya transportasinya ya. Yang teman-teman yang baru Tumanggor yang baru datang, ya ayolah kita sama-sama. Tumanggor ya. Ya, kita sama-sama mendukung pelayanan di tempat ini ya. Jadi ya itulah, kalau yang teman-teman yang dari gereja Pentakosta kita bisa bergabung di sini, yang dari HKBP karena ini semacam saya kasih tahu kemarin. Jadi GKS itu tidak terlalu kaku-kaku juga, begitu ya. Jadi kita bisa menyesuaikan. Makanya dari HKBP bisa juga bergabung di sini. Dari yang Pentakosta bisa juga bergabung. Ya. Kemarin saya bilang dari GBIS toh. Nah, dari GBIS. Jadi nggak apa-apa, kita bisa, karena dimanapun kita beribadah semuanya untuk kemuliaan Tuhan kan, tidak mesti GBIS juga toh. Jadi kita semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin silakan dulu bendahara kita maju, umumkan dulu persembahan kita kemarin. Nah itu harus bendahara yang mengumumkannya ya. Silakan dulu maju. Laporan kepada teman-teman kan harus ada itu. Shalom semuanya. Shalom. Saya di sini sebagai bendahara. Saya mau bilang jumlahnya. Minggu lalu. Minggu lalu. Minggu 8 Agustus jumlah koneksinya 125. Puji Tuhan. Silakan masuk, silakan duduk ke sekaligus nanti Ibu Bendahara kita ini apalah ya, bikin sekaligus berapa yang hadir, kalau bisa dikasih namanya begitulah, ya toh? Ya, bikin namanya. Ayolah kita kerjasama. Jadi ini bukan
milik siapa-siapa, ini milik Tuhan. Gereja perintisan ini milik Tuhan. Ya, ini tidak ada milik siapapun, ini hanya milik Tuhan. Jadi marilah kita sama-sama mendukung pelayanan di tempat ini, ya, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin ya. Jadi marilah bergandeng tangan, jangan apa lagi ya, jangan terlambat. Kita belajar on time. Bahkan saya tadi kepikiran ini, saya harus berani ya. Kita akan mengundang ganti-ganti nanti sini pendeta-pendeta yang memang yang sudah ternama lah. Itu ada rencana saya, rencana kita begitu toh. Rencana ya ketua PGIW, rencana langsung. Kebetulan saya punya udah berhubungan dengan beliau, ketua seluruh persekutuan gereja-gereja Indonesia wilayah Kalimantan Tengah. Kita undang, artinya bahwa gereja kita ini bukan gereja sembarangan begitu. Supaya kita tunjukkan teman-teman. Nanti kita undang ketua PGPI, pendeta Sinaga. Kita bisa nanti undang, begitu ya. Supaya kita ini kecil pun begini ini berkualitas begitu. Kita bisa undang. TGLI juga. Jadi ada 3 aras bisanya ya, ada 3 aras itu. Jadi kita undang. Sekalipun begini, gak apa-apa. Menunjukkan bahwa sekalipun kita kecil sama dengan gereja yang besar itu. Itu maksud saya. Ketua loh, bukan sembarang. Ketua seluruh gereja-gereja Kalimantan Tengah. Saya akan undang, nanti akan kabari. Kebetulan hari apa kita gabung, berbicara dengan beliau Pak? Rabu ya? Kita ketemu, begitu. Jadi ini enggak seperti yang kemarin saya bilang, ini bukan gereja kaleng-kaleng. Iya. Menyebut GKSI ini GKSI militan. Hanya kerja sedikit saya pribadi akui bahwa kurang gerak cepat situ. Hanya berfokus pada visi misi. Beliau sendiri mengatakan luar biasa GKSI. Bisa sampai harus di desa-desa yang memang sulit dipahami. Nah, itu kata beliau PGI ya, Pak Anyang Setiawan. Ya, begitu ya teman-teman. Mari kita bersama-sama ya. Jadi teman-teman yang mungkin saya kasih tahu lagi, Gereja Kristen Setia Indonesia. Jadi ini anggota PGI nasional, ya, anggota ke-64. Jadi searching aja di Google, itu jelas sekali itu ya. Maksudnya kan ada juga gereja-gereja tidak terdaftar di PGI. Ya begitu. Maksudnya supaya teman-teman, jadi ini sama dengan GBIS, begitu maksud saya. Sama dengan GBI, bahkan sama dengan HKBP. Artinya derajatnya begitu maksud saya. Sama dengan GPDI, derajatnya sama, begitu. Derajatnya sama. Sekalipun kita masih kecil begini, itu maksud saya. Makanya saya berani ya, kita nanti mengharap begini lah ya, Pak Paima ya. Ya nanti mimbarnya supaya nanti kita lebih agak ramai begitu. Jadi yang mau mengorbankan lagi kursi silakan, saya tunggu ya. Kemarin sudah Bapak Eben, udah ya persembahkan 5 ini kan. Jadi yang muda-mudi 1 dari saya. Dari saya. Oh, atau Pak Pendeta atau udah, nggak apa-apa, panggil aja apapun itu. Begitu toh. 1 dari saya begitu. Nggak apa-apa. 1. Berapa lo 1 ya kan? Anggap saja itu. Nah, kan begitu. Ya, saya tunggu itu. Jadi rencana ya begitu. Nanti di sini menghadapnya ke sana begitu. Begitu rencana. Supaya teman-teman yang mau diajak begitu bisa lebih ramai. Begitu. Amin ya. Nah, gitu ya. Itulah yang ingin saya utarakan supaya kita bersemangat untuk mendukung pelayanan di tempat ini. Oke? Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita berdiri. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Dan saya persilakan nanti Pendeta Elia untuk memberikan kita doa penutup dan doa berkat. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima
kasih. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan sedang mempersiapkan hati kita seperti benih yang berkualitas. Dan juga datang bibit yang berkualitas. Untuk mampu dan menjangkau tantangan dan zaman. Mampu menjangkau perbedaan-perbedaan di tengah-tengah kehidupan kita. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan bukalah hati kita kepada Tuhan. Terimalah benih firman Tuhan itu yang hidup, yang kuat dan kokoh, memberikan kita hidup yang abadi sampai selama-lamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu pada saat ini dan memberi kau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Ibadah selesai. Saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Pak Pendeta. Kasih ya. Kasih tuh ya. Kasih lang ya. Sudah, kasih dah, berkati ya. Di. Oi. Tidak teman 50 dong. Tolong. Apa? Iya. Apa ya teman-teman? Nadong doa di dapur, Serangur. Adong dong. Adong dong. Oh, tunggu dulu Pak Pendeta. Kita ini ada sesuatu di dapur ini. Saya punya jemaat pengurus gereja mula-mula itu sampai sekarang orangnya sukses luar biasa. Kenapa? Itulah saya bertahan